Makanya kalau pendukungnya Anies Baswedan ini masih saja bikin gaduh dan bikin onar, kembalikan saja Anies Baswedan ini ke negaranya sana. Ya, setuju aku. Pokoknya itu semua itu pusatnya itu Anies Baswedan. Iya, pusatnya memangnya. Dulu sewaktu kalau ada kampus yang bilang demokrasi baik-baik saja, menurut saya siapa dia? Orang Siap. Ada. Ya siapa? PKB dalam kabinet. PKB masih dalam kabinet ya. Yang mana? PKB masih dalam kabinet. Oke, saya jelaskan. Simple ya. Kami berharap jangan sampai nanti Ya. Bapak Hotman Paris Ya. menangis Wah. dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar nggak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Ngelawak emang. Dan ini masuk juga dengan kata-kata tim-tim Amin yang mengatakan pencoblosan ulang tanpa Gibran ya kan. Sama juga sepertinya Vietnam mau tanding ulang sepak bola dengan Indonesia tanpa kiper, kan lucu ya kan, aneh ya kan. Baik guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini guys, kita akan mereaction beberapa video ya. Aku kadang-kadang ketawa ya kan. Hilangnya nenek Taruyah entah kemana ya, entah ditangkap ataupun entah kemana ya kan. Tetapi ada lagi nih muncul penggantinya nenek Taruyah yang koar-koar di depan KPU, yang koar-koar sekarang ini di depan Mahkamah Konstitusi ya guys. Nanti kita tonton dulu video ini sampai selesai, terus sambil kita komen ya guys. Seperti apa videonya, langsung saja kita tonton sambil kita komen. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya guys, dan langsung saja kita cus ke videonya. Wow. Apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja untuk mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-ngacak persatuan Indonesia. Sila ketiga yang adu domba nenek-nenek ini, Indonesia. bukan Pak Jokowi. Anda Bapak Jokowi sudah tidak sepatutnya Anda teriak saya Pancasila, saya Pancasila. Anda pendusta. Anda yang pendusta. Dan kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Jelas Kami pendukung bertanya, Amin ini ya. di manakah wahai anak-anakku? Saya di sini. Wahai para mahasiswa, wahai para pemuda, kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Apa yang mau dirubah? Untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-ngacak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Karena Amin kalah ya. Terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Puasa Bu, Kenapa puasa Anda Nek. sendiri gagal menjadi presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama ekonomi susah. Dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. TKA Cina. Hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur untuk memimpin negara ini. Dan belum pantas anak Anda, baik dari misalkan anak Anda yang bernama Kaisang, memimpin satu partai. Memimpin satu partai. Sungguh, apa yang bisa dibawa oleh Kaisang? Kaisang belum pantas untuk menjadi pemimpin satu partai. Terserahlah ya Bu. Ini saja dari kami.
kami sekali lagi, kami hari ini datang dari daerah akan mengawal sidang MK ini sampai tegaknya keadilan, sampai didapatkan oleh kami di seluruh rakyat Indonesia. Seluruh satu rakyat. keputusan yang bisa memberikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berharap Indonesia akan diberikan pemimpin yang betul-betul layak menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu kita ayo ajak yang lain, ayo ajak yang lain. Jangan mau. Jangan hanya teriak ingin perubahan. Jangan mau. Ingin perubahan. Jangan mau. Untuk menyampaikan aspirasi mendukung untuk perubahan negeri ini hanya selintir saja. Terima kasih. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Teriakan kami ingin perubahan. Nggak puasa kayaknya ini Bu ya. Bukan seperti anaknya Pak Jokowi yang kita lihat sendiri bahwa di mana hari ini, Udah lelah di kayaknya mana dia. hari ini engkau Gibran muncul, engkau berikan statementmu atas apa yang diputuskan oleh KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, waalaikumsalam. Pokoknya kalau pendukungnya Anies Baswedan ini masih saja bikin gaduh dan bikin onar, kembalikan saja Anies Baswedan ini ke negaranya sana. Ya, Kayak setuju aku. Pokoknya itu semua itu pusatnya itu Anies Baswedan. Iya, pusatnya memangnya. Dulu sewaktu mau jadi gubernur Jakarta itu demo terus untuk menjelek-jelekan betul. Ahok. Segala cara dimainkan supaya Anies Baswedan ini menang. Sekarang mau jadi presiden masih saja demo terus bikin onar. Setiap hari demo ya. Agama buat mainan. Ya, bulan Pokoknya puasa. namanya politik berkedok agama ya Anies Baswedan ini. Setuju. Orang kalah kok minta menang. Apakah karena Anies Baswedan ini dikatakan Imam Mahdi? Kalah sama Prabowo Gibran, Anies ini malu. Kalau menurut saya sih Anies Baswedan ini bukan Imam Mahdi. Ya, tapi bukan emang. Imam Mahdi. Apa itu? Imamnya Dedemit dan iblis. Sampai hari Ini ini apa tidak lagi? ada satupun yang menyanggah Oke. bahwa demokrasi perlu diselamatkan. Perlu Tidak diselamatkan. ada. Akademisi mana yang bilang bahwa sekarang demokrasi baik-baik saja? Ya. Tidak ada. Coba kita dengar dulu. Kalau ada kampus yang bilang demokrasi baik-baik saja, menurut saya siapa dia? Orang Siap. Ada. Siapa, Pak Fahri? PKB dalam kabinet. PKB masih dalam kabinet ya. Yang mana? PKB masih dalam kabinet. Oke, saya jelaskan. Simple ya. Kan baik-baik aja artinya, Bung. Enggak. Ini apa yang di... Malu ya. Makanya, Pak Fahri, sebab begini, saya sampaikan ya. Waduh. Nah, Ketawa. ya, Mas jadi Inton. gini, saya kembali lagi pada suara moral. Nggak berkutik ya, dibilang PKB masih dalam kabinet. Aduh, PKB walaupun mengusung tema perubahan tetapi masih berada di dalam kabinet. Itu artinya demokrasi sedang berjalan dengan baik. Iya benar. Tadi kan jubir timnas Anies Caimin ngelawak. Ngelawak, apalagi nih? Kami berharap jangan sampai nanti Ya, Bapak Hotman Paris ya. menangis Wah, dan Bapak Oto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. ngelawak emang. Aduh, Bang Iwan Tarigan. Top memang abang ini, top. Top. Ya. Aneh kali bang, kenapa bang? Abang kok ngomongnya kayak baca teks ya? Kayak baca teks upacara gitu. Undang-Undang Dasar 1945. Ada aja. Abang nadanya begitu tadi. Padahal lagi interview. Kami berharap jangan sampai Hotman Paris menangis dan Oto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar. Nggak malu ya. Aduh, memang ya, capresnya, cawapresnya, timnasnya semua funny. Sama-sama. Lucu-lucu. Ya, lucu-lucu emang. Lagian kawan-kawan, saya sangat sependapat dengan Bang Hotman yang bilang permohonan mereka cengeng. Karena apa? Dari awal ya, pemberian nomor urut 1, 2, dan 3, terus juga masa kampanye yang panjang, debat capres-cawapres yang panjang sekali. Mereka nggak minta kan sedikit pun untuk Mas Gibran didiskualifikasi. Tiba-tiba kalah sekarang, minta
pemilu diulang tanpa Mas Gibran. Udahlah. Bang Iwan tadi kan ini kan sebagai juru bicara, ya bicaralah pada Pak Anies, terus Caimin dan semua tim. Ya udah, jangan lagi begini ya, nanti boro-boro menangis yang kalian dapat. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba terus di kolom komentar. Ya, ya. Ini untuk Pak Anies Baswedan dan lu para pendukungnya. Pak, sadar nggak sih Pak, yang Bapak lakukan itu justru berpotensi untuk memecah belah Indonesia? Ya, memang benar. Gugatan yang Bapak ajukan ke MK itu, menurut gue ya nggak masuk akal. Gitu. Ya, nggak Dengan masuk meminta akal. Pemilu diulang tanpa Gibran. Bapak pikir nanti pendukung 02 itu bakal diem ketika pemilu diulang dan mereka merasa bahwa mereka itu memilih Pak Prabowo karena hati nurani? Itu akan menimbulkan konflik yang besar, Pak. Jadi udahlah gitu. Dan satu, Pak, suara Bapak tuh terpaut terlalu jauh. Ya, benar, jauh sekali. Oke lah kalau memang bedanya 1% sampai 5% gitu. Itu Masih wajar ya. juga untuk digugat ke MK. Ya. Terlalu jauh, Pak. 58% loh. Hmm. Udahlah, Pak. Kita juga orang Indonesia nggak bodoh-bodoh banget kok. Tujuannya kan memang kekuasaan yang dibalik dengan narasi untuk memperbaiki demokrasi. Ya. Ibaratnya gini. Lu punya klub sepak bola dan klub lu ini main di profesional. Tiba-tiba lu kalah dan lu minta tanding ulang. Lu kira Tarkam. Dan untuk Pak Ganjar, jangan kebanyakan gimmick, Pak. Jangan gini. Suara Bapak tuh paling rendah dan Bapak nggak menang di satu provinsi pun. Ini apa lagi nih? Di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu. Bapak, oh ternyata belum selesai. Belum selesai. Oke deh kalau kayak gitu ya, izinkan saya sebagai rakyat untuk menanggapi video Bapak nih apa ya. Dari video tadi saya lihat nih Bapak lebih ke curhat kayaknya ya Pak. Sumpah, Bapak tuh kayak curhat gitu. Iya, curhat emang. Membeberkan bukti kecurangan dari 58% suara. Padahal MK itu hanya memutuskan angka-angka yang tidak benar dari hasil pemilu, Bapak. Benar. Bukannya curhat soal nepotisme, bansos, dan lain-lain. Iya. Mohon maaf ya Bapak, itu mah kewenangan Bawaslu, bukan wewenang MK. Ya, gimana mau dikabulkan sama MK, Pak? Rakyat. Karena bukan pada tempatnya. Oh iya, sama satu lagi nih ya Pak, harus total dong Pak dalam hal apapun ya. Ditanya siapa saja nama saksinya, berdalih takut saksi itu terintimidasi karena nanti akan bocor ke publik. Total dong Pak, kasih aja datanya ke MK. Sampai MK bilang, insya Allah sama kami nggak akan bocor kok. Sampai dibilang kayak Terkecuali gitu. dia yang membocorkan sendiri ya. Total, siapa? Dan kalau kita tarik mundur ke tahun 2014, yang dimana selisihnya itu cuma kurang lebih 5% atau 8 juta suara. Padahal sudah melontarkan bukti, tapi tetap aja itu belum cukup untuk menggugurkan suara yang unggul. Nah ini 01 sama 03, yang dimana selisihnya sama 02 itu jauh. Minimnya 35%, atau 50 juta suara. Mustahil Bapak, apalagi minta 2 putaran. Kalau kata saya mah udah Pak, legowo aja. Udah. Ya udah Pak, udah. Terima aja kekalahan. Dan satu lagi nih Pak, jangan lukai hati rakyat yang memang ingin Pak Prabowo menjadi presiden atau pemimpin negara ini. Thank you. Ya dari dulu saya bilang ya guys, yang paling baik itu ya sebenarnya itu ya sudahlah, legowo saja Pak Anies, Pak Ganjar, legowo saja. Biar kita sama-sama melihat Indonesia ini lebih maju ya kan. Kita sama-sama melihat Pak Prabowo dilantik ya. Nanti Bapak Anies diundang, Pak Ganjar diundang untuk melihat ataupun menonton Pak Prabowo dilantik ya kan. Itu lebih bagus ya kan. Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi 5 tahun yang akan datang, maka Pak Anies bisa bertarung lagi, Pak Ganjar bisa bertarung lagi ya kan. Ya meskipun akan kalah juga ya kan. Tetapi ada juga yang bilang ya kan, banyak sekali tim-tim Amin ataupun pendukung-pendukung Anies ini mau
pemilu ini diulang, ya kan? Dan banyak sekali juga netizen yang mengatakan seperti contoh ya, contoh Vietnam kalah, contoh sepak bola ya kan. Vietnam kalah daripada Indonesia ya, dan kalau nggak salah 0-1 dan 0-3 di kandang sendiri. Nah, akhirnya Vietnam mau pertandingan ulang tanpa kiper. Kan mustahil ya kan. Dan ini masuk juga dengan kata-kata tim-tim Amin yang mengatakan pencoblosan ulang tanpa Gibran ya kan. Sama juga sepertinya Vietnam mau tanding ulang sepak bola dengan Indonesia tanpa kiper, kan lucu ya kan, aneh ya kan. Aduh, udahlah ya, udah. Itulah lah ya guys, pendukung-pendukung sebelah ini memang aduh. Hilangnya nenek Tarwiyah ya, muncul lagi nenek siapa sih namanya, aku pun nggak tahu ya guys namanya, tetapi lebih lantang yang ini, kayak orang nggak puasa ya, teriak ya katanya Pak Jokowi ini yang memecah belah bangsa. Ternyata dia tanpa sadar ya kan, mereka inilah yang bisa bikin rusuh, bisa bikin kubu sebelah ataupun kubu-kubu ataupun pendukung lain ini memecah jadi gaduh ya. Tapi kalau kita yang 02 insya Allah nggak akan termakan, nggak akan terpancing ya oleh mereka yang demo yang hanya sedikit ini ya kan. Oke guys, komen aja apa yang harus kalian komen, dan mungkin sampai di sini video ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.